Ya, salam Just Talk. Just Talk mulai kembali lagi bahas soal La Liga. Madrid minggu lalu udah main, gue nggak bikin seri. Dan tadi menang 3-2. Kalau dari sisi permainan layak menang. Cuman kita tahu bahwa Madrid di bawah Zidane tahun ini bukan masalah permainannya, tapi lebih ke masalah siapa yang bisa cetak gol. Nah, mereka itu sangat kesulitan cetak gol, bahkan butuh Ramos yang lebih sering cetak gol. Oke. Berapa pemain muda, banyak pemain muda di sayap kiri kanan itu ada 4, 5, 6 pemain kalau nggak salah yang bisa bermain. Itu tampil tidak konsisten sama sekali. Yang gue pikir adalah mungkin ada perubahan strategi dari Zidane, karena selama ini waktu Zidane menang 3 kali Champions League itu murni mengandalkan kekompakan pemain-pemain dan kualitas pemain aja. Strateginya biasa aja. Tapi kali ini dia membuat sesuatu yang agak berbeda, yaitu memberi kesempatan kepada Luka Jovic dan Benzema di depan, di belakangnya Odegaard. Oke? Sebagai kasarnya nomor 10 lah. 4-3-3 tapi 2 striker dan 1 di belakang. 4-3-1-2 lah kasarnya begitu. Di kanan kiri ya Mendy udah balik lagi, Carvajal, Ramos dan Varane. Gak ada, itu standar lini belakangnya Zidane. Terus di tengah Kroos, Casemiro, Valverde, juga standar. Paling yang dirotasi Modric ya. Valverde main cukup bagus, bekerja keras. Hanya ya mungkin standar gue itu agak tinggi ya soal Madrid ini. Gue nggak ngerti gimana ya mainnya, itu nggak ada sistem gitu, kayak asal main. Karena mereka memang pemain berkualitas semua, jadi bolanya ngalir aja. Benzema di umur segitu bekerja sangat keras, kontribusinya besar sekali. Bahkan Ramos ikut ke depan terus. Pada saat menit ke 68 kartu merah Emerson, ya udah selesai, game over. Cuman penaltinya untuk gue agak aneh diberikan. Penalti yang ketiga ya, itu itu kan nggak sengaja, dia jatuh dan kena tangannya. Memang membuat Mayoral nggak dapat peluang, tapi ya kalau nggak sengaja pun orang jatuh gimana coba kena tangannya. Kalau masih dikasih penalti ya agak kejam sih sebenarnya. Tapi di luar penalti atau merah atau enggak, gue bilang Madrid tetap layak menang. Hanya ya ketajaman itu. Bahkan Ramos di depan gawang di babak pertama tadi pas 1-0 nggak masuk. Depan gawang. Benzema di babak kedua pas 2-2 sebelum penalti nggak masuk. Permainannya ya lebih smoothness-nya yang dulu serangan lewat dari segala sayap, sekarang praktis dari sayap berusaha lewat tengah, kombinasi nggak jalan. Kroos cedera di menit 45 digantikan Odegaard. Itu kalau gue bilang belum levelnya ya, kalau gue bilang sih belum levelnya Madrid. Jovic juga dikasih crossing sama Benzema, itu beruntung didorong sedikit, disenggol sama Emerson, dan Emerson dapat kartu merah. Kalau nggak merah kuning, Emerson juga out karena dia sudah ngantongin 1 kartu kuning. Tapi Jovic ini lambatnya minta ampun ya. Dan dia nggak bisa bermain di sistem Madrid yang sangat dinamis, pergantian posisi pemain. Ya lebih mengandalkan kualitas, dan Jovic kualitasnya belum seperti itu. Odegaard gantiin Isco lebih cocok, dan gue bilang Isco harusnya lebih diberi kesempatan sama Zidane, karena ini pemain hebat menurut gue ya. Tapi berkat kartu merah Madrid akhirnya bisa menang. Kalau nggak mereka itu shotnya lebih banyak Betis loh. Sini gue cek ya, gue cek statistik ball possession 46 dibanding 54, lebih banyak ke Madrid karena main 10 orang. Shot on target Betis 5, Madrid 4. Shot off target 7-7. Padahal dari menit 65 Madrid sudah bermain dengan lawan 10 orang. Itu pun di menit-menit terakhir 10 menit Betis masih bisa menyerang. Gue rasa
Zidane nggak puas dengan kemenangan ini, masih harus cari cari komposisi. Mungkin Vinicius itu bisa dijadikan tandemnya dengan Benzema. Odegaard kasih kesempatan lagi di belakang, kalau nggak Isco yang di belakang. Karena Benzema bermain dengan role seperti ini kayaknya bebas banget. Di mana-mana dia bekerja keras. Dan kenapa Vinicius? Karena Vinicius punya counter. Tadi defense Betis itu kan tinggi banget. Nah, kalau di counter sih kalau di counter butuh pemain cepat yang bisa membuat gol. Tapi ya nextnya gue rasa Zidane masih ngotak-ngatik strategi apa yang dilakukan. Tapi minggu lalu seri, sekarang menang, ya layak dan ya kita lihat next matchnya masih Madrid gimana, masih begini atau udah ada progres. Oke? Habis ini nyambung ke Barca. Ya, Barca baru menutup kemenangan pertama di match pertama dengan skor 4-0 yang empat-empatnya terjadi di babak pertama. Tapi itu nggak begitu penting. Yang penting adalah apakah Ronald Koeman berhasil mengembalikan filosofinya Barca yang sudah bertahun-tahun hilang semenjak Pep mundur. Bisa dibilang nggak nge-swing lagi. Tapi definitely di match pertama ini Barca sangat banget amat. Bahkan terutama di babak pertama ya. Gue nonton 3 match sebelumnya, 2 match lawan Girona sama satu lagi lawan siapa. Itu mainnya bagus. Ya nggak jauh beda dengan ini. Tapi menang cuma 1-0. Banyak peluang cuman nggak bisa cetak gol lah. Itu juga namanya pre-season ya, pemanasan. Tapi tadi bener-bener ya ini beruntung ya, lu percaya atau enggak, kipernya Villarreal itu menyelamatkan banyak shots sehingga skornya cuma 4-0. Dan total shot itu Barca 17 shots, Villarreal 4. On targetnya Barca 9, Villarreal 9, dapat 4 gol, Villarreal 1, 0 gol. Jadi skor 4-0 dan Villarreal itu nggak main sama sekali, nggak jelek loh. Terutama di babak kedua ya. Mereka lebih berani, lebih agresif, lebih berani pegang bola. Dapat setengah peluang tapi nggak bener-bener berbahaya. Neto juga bermain cukup bagus. Yang penting sekarang defense-nya itu bisa menahan 0 dan 4-0. Sebenarnya di babak kedua itu minimal 1 gol bisa dapat, tapi karena kipernya Villarreal bagus dan juga kurang beruntung. Dan defense-nya Barca pun sangat solid. Praktis semua bermain bagus, kecuali kalau gue bilang ya Busquets sama Sergi. 2 orang itu benar-benar nggak bisa ngikutin perubahan ini. 2 gol pertama Messi sama sekali tidak terlibat. Golnya Ansu Fati itu 1 dari Alba, 1 dari Coutinho. Messi bermain sebagai false nine, Coutinho di belakangnya, Ansu Fati cover area kiri, terus Griezmann cover area kanan. Bukan winger juga mereka, karena mereka sering masuk ke dalam. Cuman Alba seperti dulu selalu jadi winger, cuman sekarang dulu kan praktis Messi terus yang ngincar Alba. Sekarang cuma mungkin 3 kali. Sisanya Coutinho yang ngatur permainan, bukan Messi. Nah, pada saat mereka kembali, tinggal Messi doang yang jalan kaki. Nggak masalah juga. Kalau dulu kan ada Suarez dan Messi yang dua-dua jalan kaki pada saat transisi. Nah, itu yang repot. Nah, sekarang tinggal Messi doang. 10 pemain bertahan, kembali. Nah, ini yang membuat Barca lebih kuat. Makanya gue sangat setuju bahwa Suarez itu dijual. Di samping usia yang 33, Barca masih punya banyak pemain yang bisa cetak gol. Griezmann ya bermain cukup solid. Akhirnya setelah 4-0 diganti, diberi kesempatan kepada Dembele dan pemain-pemain muda lah, Trincao, Pedri, dan Pjanic. Oke, jadi di babak pertama itu murni yang jelek Busquets dan Sergi karena tidak bisa mendukung Griezmann di sayap seperti yang dilakukan Alba di kiri.
Maka dari itu gue seneng kalau si Sergio Dest balik. Lu akan lihat dia secara defensif mungkin dia nggak terlalu, dia masih belajar banyak lah karena dia baru 19 tahun, tapi ofensif jauh lebih bagus daripada Sergi. Dan di babak pertama itu benar-benar fluid banget permainannya, masih bola-bola pendek, tidak tergantung oleh Messi, semua bisa pegang bola. De Jong punya peran penting, Coutinho punya peran penting, Ansu Fati cetak 2 gol, Griezmann pun bekerja keras. Di belakang Pique, Langley sangat solid, Neto pun cukup bagus bermainnya, Alba keren ya, cuman praktis 2 itu. Nah kalau pada saat lu lihat Pjanic masuk, beda banget. Pjanic itu jauh lebih pinter motong-motong bola. Busquets di awal-awal itu 4 kali, kalau 4-5 kali salah passing di babak pertama, berapa kali kena counter yang berbahaya. Nah, sekarang Barca juga nggak ngepres, yang ngepres cuma 3 orang paling, Ansu, Messi, sama Griezmann. Kalau lewat ya udah mereka kembali lagi bisa organize dari belakang, dan counternya pun berapa kali juga dapat 1 gol kedua Ansu Fati itu dari counter. Jadi permainan ini jauh lebih tidak bisa ditebak, sama sekali tidak tergantung oleh Messi. Dia sudah datang, dan kalau gue bilang kalau Pjanic main dan Dest dan mereka bisa cepat adaptasi, Pjanic harusnya udah aman. Kalau Dest bisa cepat adaptasi, ya Barcelona bisa bilang sulit untuk dikalahkan. Tapi kembali lagi, ini baru match pertama, kita nggak tahu sebagus apa. Konsistensi ini yang penting. Kita lihat di Liga Inggris, top klubnya nggak ada yang konsisten. Sekarang tidak lihat Madrid pun kita nonton menang, layak menang, solid, tapi nggak terlalu bagus juga. Barca beruntung, feel-nya sudah dapat, tapi kembali lagi konsistensi. Kita lihat next match ketemu Celta Vigo away, di mana selalu kesulitan. Bisa nggak memenangkan lagi? Kalau ini bisa menang, at least percaya dirinya tuh udah meningkat. Oke, gue rasa sementara itu dulu untuk Barca dan Madrid. Thanks for watching, see you.